Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memahami sesuatu yang sering kita dengar, bahkan sering ditulis di kemasan produk, di dinding kantor, atau bahkan di banner perusahaan, yaitu ISO 9001. Coba kita perhatikan, pernahkah kita masuk ke kantor atau pabrik lalu kita melihat tulisan besar di depan pintu, yaitu sertifikat ISO 9001 kan, yaitu Quality Management System. Mungkin kita menganggap itu hanya sekadar simbol, sekadar formalitas atau tanda bahwa perusahaan tersebut rapi. Tapi di balik logo kecil itu tersimpan sebuah filosofi besar tentang kualitas, konsistensi, dan kepercayaan. ISO 9001 bukan hanya tentang dokumen atau sertifikat ISO 9001 adalah tentang bagaimana sebuah organisasi belajar menjaga kepercayaan dari pelanggan. Bagaimana mereka memastikan bahwa setiap proses, sekecil apapun, bisa menghasilkan mutu yang konsisten. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, sekitar tahun 1947, di mana dunia baru saja keluar dari Perang Dunia Kedua. Banyak negara hancur, industri lumpuh, dan sistem produksi tidak seragam. Inggris, Jerman, Amerika, dan Jepang punya standar berbeda-beda. Bayangkan seorang pemasok suku cadang dari Inggris ingin menjual ke perusahaan pesawat di Amerika. Mereka berdebat hanya karena perbedaan ukuran skrup atau toleransi logam. Dari sinilah lahir ISO, International Organization for Standardization. Tujuannya sederhana, tapi mendasar, yaitu menyatukan bahasa mutu di seluruh dunia, teman-teman. Kata ISO sendiri berasal dari bahasa Yunani, isos, artinya sama. Artinya dimanapun kita berada, kualitas yang baik harus punya makna yang sama. Jadi ketika kita bicara ISO, kita tidak sedang bicara tentang aturan yang memaksa, tapi tentang kesepakatan global untuk berbicara dalam bahasa kualitas yang seragam, teman-teman. Nah, ISO 9001 adalah bagian dari keluarga besar standar ISO 9000 yang fokus pada sistem manajemen mutu atau Quality Management System atau biasa kita sebut dengan QMS. Angka 9001 menunjukkan versi spesifik dari standar dan 2015 menandakan tahun revisi terakhirnya. ISO 9001 2015 adalah versi terbaru dari panduan global bagaimana sebuah organisasi, baik itu pabrik, sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, bahkan koperasi kecil, bisa membangun sistem yang menjamin kualitas. Banyak orang salah paham mengira ISO 9001 hanya untuk perusahaan besar. Padahal tidak, teman-teman. ISO 9001 dirancang untuk semua, dari UMKM, instansi pendidikan, hingga lembaga sosial. Karena esensinya bukan ukuran, teman-teman, tapi komitmen terhadap mutu. ISO 9001 adalah sistem yang membantu kita mengatur proses agar lebih efisien, mencegah kesalahan sebelum terjadi, menjaga kepuasan pelanggan, dan yang paling penting menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Inti dari ISO 9001 adalah satu kata, konsistensi. Bayangkan Anda minum kopi dari merek yang sama setiap hari. Hari ini rasanya enak, besok terlalu pahit, lusa rasanya hambar. Sebagus apapun biji kopinya, Anda pasti kehilangan kepercayaan. Nah, ISO 9001 memastikan bahwa rasa kopi itu atau produk apapun selalu sama kualitasnya. Bukan karena kebetulan, tapi karena ada sistem yang menjamin setiap tahapannya. Dari pembelian bahan baku, pelatihan karyawan, kontrol kualitas, hingga layanan purna jual. Filosofi ISO 9001 bisa dirangkum dalam 4 kata. Say what you do what you say. Artinya tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Ini kedengarannya sederhana, tapi inilah akar kedisiplinan organisasi modern. Kalau prosesmu baik dan terukur, hasilnya pasti bisa dipercaya, teman-teman. Nah, teman-teman, di era globalisasi, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, teman-teman.
Konsumen tidak hanya membeli produk, tapi juga membeli keyakinan bahwa produk itu aman, stabil, dan dapat diandalkan, teman-teman. ISO 9001 memberikan jaminan itu. Misalnya rumah sakit menerapkan ISO 9001 untuk memastikan pasien dilayani dengan prosedur yang konsisten. Universitas menggunakan ISO untuk menjamin mutu akademik dan pelayanan mahasiswa. Perusahaan logistik memakai ISO agar pengiriman selalu tepat waktu dan minim kesalahan. Bahkan lembaga zakat dan masjid kini banyak yang mengadopsi ISO supaya pengelolaan dana umat lebih transparansi dan akuntabel. Jadi ISO 901 tidak lagi berbicara pabrik dan mesinnya, teman-teman, tapi tentang manusia, proses, dan nilai-nilai integritas, teman-teman. ISO 901 dibangun di atas 7 prinsip manajemen mutu, yaitu fokus pada pelanggan, customer focus, kepemimpinan, leadership, keterlibatan orang atau engagement of people, pendekatan proses approach, perbaikan berkelanjutan, improvement, pengambilan keputusan berbasis bukti, evidence based decision making, dan yang terakhir ada manajemen hubungan atau relationship management. Setiap prinsip ini saling terkait. Misalnya fokus pelanggan tidak akan tercapai tanpa kepemimpinan yang kuat, dan kepemimpinan tidak akan efektif tanpa keterlibatan orang yang disiplin menjalankan proses. Nah, nanti di slide-slide berikutnya kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Tapi untuk sekarang pahami dulu, ISO bukan tentang dokumen, tapi tentang budaya kerja, teman-teman. Ini ada beberapa contoh nyata penerapan ISO, teman-teman ya. Biar lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Contohnya Toyota Motor Corporation. Toyota dikenal dengan budaya Kaizen, perbaikan terus-menerus. Sistem mereka sudah sesuai dengan semangat ISO 9001 untuk pelayanan pelanggan. Sudah sesuai dengan semangat ISO 9001 jauh sebelum sertifikasi diberikan. Toyota menunjukkan bahwa ISO bukan formalitas tapi DNA perusahaan, teman-teman. Selanjutnya contohnya itu Garuda Indonesia. Garuda menerapkan ISO 9001 untuk pelayanan pelanggan. Hasilnya kepuasan pelanggan meningkat, klaim bagasi turun, dan mereka mendapatkan penghargaan The World Best Cabin Crew. Selanjutnya ada RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Rumah sakit ini menggunakan ISO 9001 untuk memastikan setiap layanan pasien dari pendaftaran hingga operasi dilakukan dengan SOP yang jelas dan diukur. Jadi ISO tidak memaksa perusahaan menjadi sempurna ya, teman-teman, tapi mengajarkan cara menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, banyak orang salah paham soal ISO, teman-teman. Mari kita luruskan beberapa hal. Contohnya ISO itu hanya untuk perusahaan besar. Itu salah ya, teman-teman. Faktanya itu ISO cocok untuk semua skala usaha. Kemudian ISO itu hanya tentang dokumen. Faktanya itu dokumen hanya alat. Yang penting adalah bagaimana dokumen itu dijalankan, teman-teman. Nah, yang terakhir itu setelah dapat sertifikat udah selesai, teman-teman. Faktanya justru perjalanan baru dimulai. Sertifikat ISO hanya tanda bahwa kamu siap untuk terus memperbaiki diri, teman-teman. Jadi jangan pernah menganggap ISO itu beban ya, teman-teman. ISO adalah investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan. Nah, teman-teman, menerapkan ISO 9001 bukan hal yang mudah ya, teman-teman. Ada beberapa tantangan besar terutama di Indonesia. Mulai dari budaya dokumentasi yang lemah, banyak perusahaan masih mengandalkan ingatan bukan sistem, kemudian komitmen pimpinan yang setengah hati. ISO tidak bisa berjalan kalau hanya level bawah yang bekerja. Ketidakkonsistenan awalnya semangat, tapi setelah audit selesai kembali ke kebiasaan lama. Dan yang terakhir keterbatasan SDM dan dana. UMKM sering merasa ISO itu mahal, teman-teman. Tapi banyak contoh yang membuktikan jika dijalankan dengan kesadaran dan konsistensi, ISO justru menghemat biaya karena kesalahan dan pemborosan berkurang drastis. Kalau kita renungkan lebih dalam, ISO 9001 sebenarnya mengajarkan kita kedisiplinan spiritual dalam bekerja. Bagaimana tidak, kita diminta untuk jujur pada proses, konsistensi pada janji, dan bertanggung jawab terhadap hasil. Dalam agama pun kita diajarkan untuk bekerja dengan dengan kesungguhan, kerapian, dan kesempurnaannya. Jadi sesungguhnya ISO adalah manifestasi modern dari nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh agama dan budaya kita. Jujur, tertib, dan profesional, teman-teman.
Setelah di slide sebelumnya kita membahas pengantar tentang ISO 9001 dan mengapa standar ini penting, sekarang kita akan masuk ke sesuatu yang sering diabaikan tapi justru sangat menarik teman-teman, yaitu tentang sejarah dan evolusi ISO 9001. Kita sering melihat logo ISO 9001 di mana-mana, tapi yang jarang kita tahu tuh sebenarnya bagaimana standar ini lahir sih teman-teman. Siapa yang memulainya dan kenapa tahun revisinya berubah-ubah. Sejarah ISO bukan hanya catatan teknis ya teman-teman, tapi juga cerita tentang bagaimana dunia belajar dari kesalahan, membangun sistem yang adil dan menciptakan kepercayaan lintas bangsa. Nah, awal mula kebutuhan standar setelah perang dunia. Untuk memahami akar ISO 9001, kita perlu mundur ke pertengahan abad ke-20, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Dunia saat itu kacau, negara-negara industri seperti Amerika, Inggris, dan Jerman sedang bangkit dari kehancuran. Industri mulai berkembang pesat, tapi ada satu masalah besar, tidak ada standar yang seragam. Misalnya pabrik di Inggris membuat baut dengan ukuran sedikit berbeda dari pabrik di Amerika. Ketika kapal atau pesawat dibuat bersama antar negara, banyak suku cadang tidak cocok satu sama lain. Akibatnya waktu, biaya, dan tenaga terbang percuma. Melihat masalah ini, pada tahun 1947, para ahli dari 25 negara berkumpul di Jenewa, Swiss. Mereka membentuk organisasi bernama ISO, International Organization for Standardization. Tujuannya sederhana tapi mendalam, menciptakan satu bahasa global untuk kualitas, keselamatan, dan efisiensi. Mereka percaya bahwa kalau dunia punya standar yang sama, maka perdagangan, teknologi, dan kepercayaan antar negara akan tumbuh lebih cepat. Pada awalnya, ISO tidak langsung membuat standar untuk manajemen mutu. Mereka fokus pada hal-hal teknis seperti ukuran baut, ketebalan logam, dan simbol kelistrikan. Namun seiring berjalannya waktu, industri mulai sadar bahwa masalah utama bukan hanya pada produk, tapi pada prosesnya teman-teman. Produk cacat bukan muncul tiba-tiba, tapi karena sistem kerjanya yang kacau. Contohnya di tahun 1950-an, perusahaan pertahanan Inggris, terutama Kementerian Pertahanan atau MOD, menghadapi banyak kegagalan pada pesawat dan senjata. Penyebabnya tidak ada sistem kontrol mutu yang konsisten antara satu pemasok dan yang lain. Untuk mengatasinya, MOD membuat standar internal bernama DEF-STAN 0521 dan 0524. Standar ini kemudian menjadi dasar bagi sistem manajemen mutu yang kelak kita kenal sebagai ISO 9001. Di saat yang sama, Amerika Serikat muncul gerakan yang dipelopori oleh dua tokoh besar, yaitu Edward Deming dan Joseph Durant. Mereka adalah bapak manajemen mutu modern. Deming mengajarkan konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, siklus perbaikan berkelanjutan yang menjadi tulang punggung ISO 9001 sampai sekarang. Sementara Durant memperkenalkan konsep Fitness for Use, bahwa kualitas bukan sekadar kesempurnaan produk, tapi kemampuan produk memenuhi kebutuhan pengguna. Maksudnya kedua tokoh Amerika ini justru tidak diapresiasi di negaranya pada awalnya. Mereka kemudian pergi ke Jepang, di mana ide mereka berkembang pesat. Hasilnya Jepang yang hancur setelah perang dalam waktu 30 tahun berubah menjadi raksasa industri berkat prinsip mutu dari perusahaan seperti Toyota, Sony, dan Panasonic. Jadi bisa kita katakan bahwa lahirnya ISO 9001 adalah hasil kombinasi antara pengalaman Inggris yang disiplin, kecerdasan sistem Amerika, dan filosofi kerja keras Jepang. Masuk ke tahun 1980-an, kebutuhan standar mutu semakin mendesak. Perdagangan global berkembang dan perusahaan mulai kesulitan karena setiap negara punya standarnya sendiri. Maka pada tahun 1987, ISO resmi meluncurkan seri pertama dari ISO 9000, Family of Standards. Ada beberapa seri di dalamnya. ISO 9000 berisi istilah dan prinsip dasar, ISO 9001 panduan implementasi sistem mutu, sertifikasi utama, ISO 9002 fokus pada produksi dan instalasi, dan ISO 9003 inspeksi akhir dan pengujian. Namun seiring waktu, versi 9002 dan 9003 digabungkan ke dalam 9001 agar lebih sederhana. Versi ISO 9001 tahun 1987 banyak meniru standar militer Inggris, sangat kaku dan administratif. Namun versi ini menjadi fondasi awal dunia mengenal sistem mutu formal. Setiap 7-8 tahun sekali, ISO melakukan revisi besar agar standar tetap relevan dengan perkembangan industri.
Pada tahun 1994, ISO 9001 direvisi untuk pertama kalinya. Perubahan utamanya adalah fokus pada pencegahan kesalahan, bukan hanya deteksi, tindakan pada prosedur terdokumentasi. Namun banyak perusahaan merasa versi ini terlalu birokratis, terlalu banyak dokumen, formulir, laporan, seolah-olah ISO hanya soal administrasi. Tapi dari sinilah banyak organisasi belajar pentingnya disiplin dokumentasi. Tanpa catatan tidak ada bukti kerja, dan tanpa bukti mutu hanya klaim semata. Revisi kedua ISO 9001 tahun 2000. Inilah titik balik besar dalam sejarah ISO 9001. Versi tahun 2000 adalah revolusi besar. Perubahan yang paling penting adalah fokus bergeser dari dokumen menjadi proses. Artinya ISO tidak lagi sekedar memastikan kita punya dokumen, tetapi memastikan dokumen itu membantu proses kerja nyata. Pilar utama versi 2000 adalah pendekatan proses approach, fokus pelanggan, customer focus, kepemimpinan manajemen, leadership, dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selain itu, semua versi ISO 9002 dan 9003 digabung menjadi ISO 9001, satu standar untuk semua jenis organisasi. Revisi ketiga tahun ISO 9001 tahun 2008. Tahun 2008 bukan hanya revisi besar, tapi penyempurnaan kecil. Tujuannya agar ISO 9001 lebih mudah diterapkan di berbagai sektor. Penyesuaian dilakukan agar standar ini kompatibel dengan sistem lain seperti ISO 14001 atau lingkungan dan OHSAS 18001 kesehatan dan keselamatan kerja. Prinsipnya sederhana, semua sistem manajemen harus bisa berjalan berdampingan. Bayangkan sebuah perusahaan punya 3 sistem mutu, lingkungan, dan K3. Kalau ketiganya disatukan dengan baik, maka perusahaan lebih efisien dan lebih stabil. Revisi terbaru ISO 9001 tahun 2015. Versi 2015 adalah versi yang terbaru dan paling fleksibel. Ada dua perubahan besar, struktur high level struktur atau Annex SL. ISO 9001 kini menjadi struktur yang sama dengan ISO dan ISO lain seperti ISO 14001, 45001, dan 22000. Ini memudahkan integrasi sistem manajemen. Pendekatan risiko atau risk-based thinking. ISO 9001 tahun 2015 tidak lagi menyebut tindakan pencegahan secara eksplisit karena seluruh sistem sekarang didesain berbasis risiko. Artinya setiap organisasi harus mengenali risiko yang bisa mengganggu kualitas dan mengelola secara proaktif. Selain itu, versi 2015 juga lebih manusiawi, tidak lagi terlalu administratif, tapi lebih fokus pada konteks organisasi, kepemimpinan, dan kinerja nyata. Dengan versi ini, ISO menjadi alat strategis bukan sekedar sertifikat. Contoh nyata evolusi ISO di dunia. Banyak perusahaan dunia yang berhasil bertahan karena mengikuti evolusi ISO 9001 dengan serius. Contohnya Toyota Jepang. Sejak tahun 1980-an, Toyota sudah menerapkan prinsip mutu yang kini menjadi inti ISO 9001 tahun 2015. Mereka menggunakan sistem Kaizen dan Genshi Genbutsu, turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas. Selanjutnya ada General Electric Amerika Serikat menggabungkan ISO 9001 dengan Six Sigma. Hasilnya efisiensi meningkat hingga 40%. Cacat turun drastis. Perusahaan UMKM batik di Pekalongan. Dengan bimbingan pemerintah, UMKM ini mulai menerapkan sistem dokumentasi dan inspeksi mutu sederhana berbasis prinsip ISO. Hasilnya kualitas batik konsisten dan bisa menembus pasar ekspor. Jadi ISO bukan milik raksasa industri saja, tapi bisa menjadi teman setia bisnis kecil untuk tumbuh dengan tertib. Kalau kita renungkan perjalanan ISO 9001, ini sebenarnya ada perjalanan peradaban manusia dalam mencari keteraturan di tengah kompleksitas. Dari masa perang, manusia belajar bahwa kekacauan tanpa sistem menimbulkan penderitaan. Dari industri, kita belajar bahwa kesalahan kecil di satu titik bisa menimbulkan bencana besar di hilir. ISO 9001 adalah cermin dari nilai-nilai universal, kejujuran pada proses, disiplin dalam pelaksanaan, dan kerendahan hati untuk terus memperbaiki diri. Dalam bahasa spiritual, ISO 9001 adalah bentuk ikhwan, bekerja dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan agar hasilnya membawa manfaat. ISO atau International Organization for Standardization didirikan dengan visi menciptakan keseragaman dan keandalan standar di seluruh dunia. Organisasi ini lahir pasca Perang Dunia Kedua saat dunia industri sedang berusaha bangkit dari kekacauan. Setiap negara punya standar
sendiri. Setiap pabrik punya metode sendiri dan akibatnya. Produk dari satu negara tidak bisa diintegrasikan dengan produk negara lain. Maka pada 1947 lahirlah ISO, lembaga internasional yang berkantor di Jenewa, Swiss. Tujuannya sederhana tapi luar biasa, membuat standar internasional yang menjamin kualitas, keamanan, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Kalau kita pikir lebih dalam, ISO hadir bukan hanya untuk industri besar, tapi untuk semua, untuk organisasi, sekolah, rumah sakit, UMKM, lembaga sosial, hingga pemerintahan. Tujuan umum ISO yang pertama itu adalah menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan. ISO membantu organisasi menjaga mutu dari waktu ke waktu. Contohnya kalau kamu membeli air mineral di Jepang atau Indonesia, kualitasnya akan sama karena prosedurnya mengikuti standar ISO 9001. Kedua, meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Dengan standar operasional yang jelas, pekerjaan jadi lebih terarah, tidak ada tumpang tindih, dan kesalahan bisa ditekan. Selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Sertifikat ISO menjadi bukti objektif bahwa organisasi serius terhadap mutu. Ini penting untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik. Yang keempat, membangun akses pasar global. Banyak perusahaan hanya mau bekerja sama dengan mitra bersertifikasi ISO. Jadi, memiliki standar ISO berarti organisasi siap bersaing di pasar internasional. Selanjutnya adalah melindungi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Lalu tindakan standar ISO 45001 K3 dan ISO 14001 lingkungan, ISO membantu dunia kerja lebih aman dan berkelanjutan. ISO bukan sekadar tentang dokumen atau audit, tapi tentang membangun cara kerja yang lebih manusiawi, terukur, dan beretika. Selanjutnya adalah mendorong kolaborasi global. ISO menciptakan bahasa standar yang dimengerti oleh semua negara. Bayangkan dunia tanpa ISO, setiap negara punya ukuran baut, voltase listrik, dan sistem mutu berbeda. Perdagangan akan kacau. Dengan ISO, dunia memiliki bahasa teknis universal. Produsen mesin di Jerman bisa berkolaborasi dengan pabrik komponen di Indonesia tanpa masalah spesifikasi. Contoh nyata, standar ISO 9001 di bidang mutu dan ISO 22000 di keamanan pangan memungkinkan ekspor kopi gayo ke Jepang dengan mudah, karena kedua negara memiliki prosedur dan kualitas yang sama. Selanjutnya ada menjadi dasar regulasi dan kebijakan pemerintah. Banyak negara menggunakan standar ISO sebagai acuan dan membuat undang-undang, terutama di bidang industri, lingkungan, dan keselamatan kerja. Di Indonesia misalnya, Badan Standar Nasional atau BSN mengadopsi standar ISO menjadi SNI, Standar Nasional Indonesia. Artinya ISO bukan hanya panduan industri, tapi juga fondasi kebijakan publik. Selanjutnya, meningkatkan daya saing nasional. Negara yang banyak menerapkan ISO akan memiliki reputasi kualitas yang tinggi. Contohnya, Jepang dikenal dengan manajemen mutu total atau total quality management. Sementara Jerman terkenal karena presisi industrinya yang berbasis standar internasional. Indonesia pun menuju ke arah ini dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan, puskesmas, hingga BUMN yang bersertifikat ISO. Selanjutnya, membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Tujuan terdalam ISO adalah menanamkan budaya continuous improvement. ISO ingin setiap organisasi tidak hanya mencapai mutu, tapi juga mempertahankannya, bahkan meningkatkannya dari waktu ke waktu. ISO tidak mengenal kata selesai. Setiap audit, setiap tinjauan, setiap keluhan pelanggan, semua adalah peluang belajar. ISO mengajarkan bahwa kesempurnaan bukanlah titik, tapi proses tanpa henti. Mutu sejati lahir dari kebiasaan memperbaiki diri. Kalau kita ingin merangkum seluruh filosofi ISO dalam satu kalimat, maka bisa kita katakan ISO bertujuan membangun sistem yang menjamin kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Inilah inti dari ISO 9001, sistem manajemen mutu. Tujuan akhirnya bukan sekadar produk bagus, tapi pelanggan bahagia dan organisasi berkelanjutan. ISO ingin memastikan semua proses dilakukan dengan rencana, bukan spontanitas. Setiap keputusan berdasarkan data, bukan asumsi. Semua karyawan terlibat, bukan hanya manajemen. Dan setiap hasil diukur, bukan ditebak. Selanjutnya adalah menetapkan sistem manajemen yang terstruktur. Semua aktivitas dari pembelian bahan baku sampai pelayanan pelanggan harus memiliki prosedur yang terdokumentasi. Selanjutnya, menjamin kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan diukur melalui survei, analisis, dan tindak lanjut, bukan sekadar perasaan. Selanjutnya, menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab. ISO menuntut setiap karyawan memahami peran dan tugasnya secara jelas. Selanjutnya adalah meningkatkan daya saing organisasi. Dengan sistem yang efisien dan hasil yang konsisten, perusahaan lebih unggul di pasar. Dan yang terakhir, memastikan keberlanjutan jangka panjang. ISO menjamin organisasi tidak bergantung pada individu,
tapi pada sistem. Tujuan ISO bukan hanya mengatur pekerjaan, tapi mengatur cara berpikir. Organisasi yang berpikir sistematis akan bekerja efisien, dan yang bekerja efisien akan bertahan. Sekarang kita akan masuk ke tulang punggung teknisnya, yaitu struktur dan klausul utama ISO 9001 tahun 2015. Kalau prinsip-prinsip adalah jiwa, maka klausul adalah tubuh tempat jiwa itu bersemayam. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Revisi tahun 2015 mengajarkan perubahan besar. ISO tidak lagi disusun secara administratif, tapi berbasis pada high level structure atau biasa disebut dengan Annex SL. Artinya ISO 9001 kini memiliki format yang sama dengan ISO lain seperti ISO 14001 tentang lingkungan, ISO 45001 K3, dan ISO 22000 tentang keamanan pangan. Tujuannya agar organisasi yang menerapkan lebih dari satu sistem ISO tidak perlu membuat sistem yang tumpang tindih. Satu sistem, satu bahasa, satu arah menuju mutu dan keberlanjutan. Nah, gambaran umum struktur ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 tahun 2015 terdiri dari 10 klausul. Namun, klausul 1 sampai 3 hanya bersifat pendahuluan. Klausul inti yang wajib diterapkan adalah klausul 4 hingga 10. Mari kita lihat strukturnya secara garis besar. Pertama ada skop atau ruang lingkup, yang kedua ada normatif, reference atau acuan normatif, yang ketiga ada terms and definition atau istilah dan definisi, yang keempat ada konteks of the organization, konteks organisasi, yang kelima leadership atau kepemimpinan, yang keenam ada planning, perencanaan, yang ketujuh ada support dukungan, yang kedelapan ada operation atau operasi, yang kesembilan ada performance evaluasi kinerja, yang terakhir ada improvement atau perbaikan. Nah, dalam sesi kali ini kita akan membedah 7 klausul inti. Dari klausul 4 sampai 10 satu persatu lengkap dengan makna, contoh, dan penerapan di dunia nyata. Nah, klausul keempat atau context of the organization atau konteks organisasi. Klausul ini adalah pintu gerbang awal ISO 9001 tahun 2015. Tujuannya adalah agar organisasi memahami di mana mereka berdiri dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Bayangkan kita sedang membangun rumah. Sebelum mulai menggali tanah, kita harus tahu dulu kondisi lahan, arah angin, dan jenis tanahnya. Begitu juga dengan ISO, kita tidak bisa membangun sistem mutu tanpa memahami konteks organisasi. Klausul ini meminta organisasi untuk mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang memengaruhi sistem mutu, menentukan pihak berkepentingan atau stakeholder dan kebutuhan mereka, menetapkan ruang lingkup atau skop sistem manajemen mutu. Contoh nyatanya adalah sebuah rumah sakit di Banda Aceh mengidentifikasi bahwa isu eksternal mereka adalah bencana alam dan regulasi kesehatan pemerintah. Sementara isu internalnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Dari sini mereka menyusun strategi agar sistem mutu tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Klausul ini mengajarkan kita pentingnya kesadaran diri. Sebelum memperbaiki sesuatu, kita harus tahu dulu siapa kita dan di mana posisi kita. Klausul selanjutnya adalah leadership atau kepemimpinan. Klausul ini mengokohkan peran manajemen puncak dalam membangun budaya mutu. Tidak ada ISO tanpa kepemimpinan aktif. ISO menuntut top manajemen untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap mutu, bukan hanya tanda tangan di dokumen. Memastikan kebijakan mutu atau quality policy disusun, dikomunikasikan, dan dipahami oleh seluruh karyawan, menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Sebuah pabrik tekstil di Bandung gagal mempertahankan sertifikat ISO karena direksinya tidak pernah hadir dalam rapat tinjauan manajemen. Sistemnya bagus di atas kertas, tapi tidak didukung pimpinan. Sebaliknya, perusahaan elektronik di Batam sukses karena CEO-nya sendiri turun langsung melakukan audit internal dan memberi contoh perilaku mutu setiap hari. Pemimpin dalam ISO bukan simbol, tapi teladan. Kalau mutu adalah arah perjalanan, pemimpin adalah orang pertama yang berjalan di depan, bukan yang menonton dari jauh. Lalu selanjutnya planning atau perencanaan. Inilah bagian yang memperkenalkan konsep baru yang
revolusioner dalam versi 2015, Risk-Based Thinking. ISO 9001 tahun 2015 tidak lagi menyebutkan tindakan pencegahan secara eksplisit karena seluruh sistem kini berbasis resiko. Artinya organisasi harus secara proaktif mengenali resiko dan peluang yang dapat mempengaruhi mutu. Langkah-langkah dalam klausul ini menetapkan tujuan mutu quality objektif yang terukur dan relevan dengan kebijakan mutu, menganalisis resiko dan peluang baik dari proses internal maupun kondisi eksternal, serta merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko atau memanfaatkan peluang. Contohnya itu sebuah perusahaan makanan mengidentifikasi risiko bahan baku ikan mudah rusak saat transportasi. Maka mereka membuat rencana pengiriman, penggunaan rantai dingin, dan pengawasan suhu digital. Hasilnya kerugian akibat bahan baku busuk menurun drastis. Klausul ini mengajarkan kita untuk berpikir seperti pemain catur, selalu memikirkan 3 langkah ke depan, bukan bereaksi setelah masalah datang. Klausul selanjutnya adalah support atau dukungan. Klausul ini berbicara tentang sumber daya pendukung yang diperlukan untuk menjalankan sistem mutu dengan baik. Support dalam ISO tidak hanya soal uang atau alat, tapi mencakup 5 hal penting. Sumber daya manusia, tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, infrastruktur berupa gedung, peralatan, teknologi dan jaringan informasi, lingkungan kerja aman, sehat dan kondusif, pengetahuan organisasi, pengalaman dan data yang terdokumentasi, serta komunikasi dan dokumentasi memastikan informasi penting tersampaikan dengan benar. Contoh nyatanya itu sebuah laboratorium gagal audit karena alat ukurnya tidak pernah dikalibrasi. Padahal data hasil pengujian mereka menentukan keamanan produk ekspor. Kesalahan kecil di ekspor bisa berdampak besar di hilir. Dukungan bukan sekedar fasilitas, tapi investasi moral agar setiap orang bisa bekerja dengan tenang dan bertanggung jawab. Klausul selanjutnya yang ke-8 adalah operasi. Inilah bagian penting teknis dan kompleks dari ISO 9001. Semua yang direncanakan di klausul sebelumnya kini diterjemahkan menjadi aksi nyata. Klausul ini mencakup perencanaan dan pengendalian operasional, penentuan persyaratan pelanggan, desain dan pengembangan produk, pengendalian proses produksi dan penyediaan jasa, pengendalian pihak eksternal, supplier atau vendor, pelepasan produk dan pengendalian ketidaksesuaian. Contoh nyatanya adalah perusahaan otomotif seperti Astra Honda Motor menerapkan kontrol mutu berlapis, mulai dari inspeksi bahan baku, pengujian di lini produksi, hingga verifikasi akhir sebelum distribusi. Kalau satu tahap gagal, produk tidak boleh dikirim. Kasus berbeda, pabrik makanan ringan yang mengabaikan uji metal detektor pada lini akhir sempat mengalami rekor besar-besaran karena sepertian logam ditemukan di produk. Kegagalan kecil di operasi bisa menghancurkan reputasi besar. Operasi adalah tempat di mana teori diuji oleh kenyataan. Tidak ada sistem mutu tanpa kedisiplinan di lapangan. Klausul selanjutnya adalah performance evaluation atau evaluasi kinerja. Setelah sistem dijalankan, organisasi harus tahu apakah semua berjalan efektif. Inilah fungsi klausul 9, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem mutu. 3 hal utama di sini adalah monitoring dan measurement, pengumpulan data akurat tentang proses dan hasil, internal audit atau pemeriksaan berkala oleh auditor internal yang independen, manajemen review, rapat pimpinan untuk meninjau kinerja, masalah, dan peluang perbaikan. Contoh nyatanya adalah sebuah universitas yang menerapkan ISO 9001 melakukan audit internal tiap semester. Mereka meninjau data kehadiran dosen, keluhan mahasiswa, dan hasil evaluasi pembelajaran. Hasil audit menjadi dasar untuk meningkatkan layanan akademik. Evaluasi kinerja bukan mencari kesalahan, tapi mencari peluang. Kesalahan adalah bahan bakar terbaik bagi perbaikan. Klausul yang terakhir adalah improvement atau perbaikan. Klausul terakhir ini menutup siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. ISO 9001 tidak ingin organisasi yang stabil, tapi selalu berkembang. Perbaikan dapat berupa tindakan korektif saat ada ketidaksesuaian, perbaikan sistemik agar kesalahan tidak berulang, inovasi strategis untuk menghadapi perubahan pasar. Contoh nyatanya adalah perusahaan logistik memperbaiki sistem pelacakan barang setelah menemukan banyak keluhan pelanggan. Awalnya manual, kini mereka membuat aplikasi real-time tracking. Hasilnya kepuasan pelanggan naik 30%.
klausul terakhir ini mengingat kita bahwa kesempurnaan bukan tujuan, tapi perjalanan yang tiada henti. Setiap kegagalan adalah undangan untuk tumbuh lebih matang. Sekarang kita akan masuk ke jantung dari sistem ISO 9001 tahun 2015, yaitu 7 prinsip dasar manajemen mutu. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi roh dan filosofis di balik setiap klausul ISO 9001. Kalau sistem ISO itu seperti tubuh manusia, nama 7 prinsip ini adalah darah yang mengalir di seluruh organnya. Tanpa memahami prinsip ini, kita mungkin bisa menerapkan prosedur ISO, tapi tidak akan pernah memahami jiwanya. Dan seperti manusia tanpa jiwa, sistem itu akan kaku, formal, dan tidak berdaya. Nah, sekilas tentang 7 prinsip ISO 9001 tahun 2015 didasarkan pada 7 prinsip utama yang bersifat universal, fleksibel, dan dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi. 7 prinsip itu adalah fokus pada pelanggan, customer focus, kepemimpinan, leadership, keterlibatan orang, engagement of people, pendekatan proses approach, perbaikan berkelanjutan, improvement, pengambilan keputusan berbasis bukti, evidence-based decision making, dan manajemen hubungan atau relationship management. Sekilas tampak sederhana, tapi kalau kita gali satu persatu, di balik setiap prinsip ini tersimpan filosofis yang mendalam tentang tanggung jawab, kolaborasi, dan integritas. Nah, prinsip pertama yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Prinsip pertama ini adalah jantung dari seluruh sistem ISO. Tujuan utama ISO bukan hanya membuat produk bagus, tapi memastikan pelanggan puas dan percaya. Kepuasan pelanggan tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil dari sistem yang konsisten. Bayangkan, kita membeli sepatu, harga bisa mahal, tapi kalau jahitannya rapi, nyaman dipakai, dikemas dengan baik, dikirim tepat waktu, dan pelayanan purna jual yang cepat, kita akan kembali membeli lagi. Inilah bukti sistem mutu yang baik. Organisasi yang berorientasi pada pelanggan akan selalu memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, bahkan sebelum pelanggan memintanya, menangani keluhan dengan cepat dan empatik, menjadikan feedback sebagai bahan emas untuk perbaikan. Contoh nyatanya itu perusahaan seperti Apple membangun loyalitas karena tidak hanya menjual produk, tapi pengalaman. Di Indonesia, Gojek dan Tokopedia juga menerapkan semangat yang sama. Layanan pelanggan 24 jam, garansi uang kembali, dan sistem rating yang transparan. Jadi fokus pelanggan bukan sekadar memuaskan, tapi menciptakan hubungan emosional yang didasari kepercayaan. Dalam kehidupan, pelanggan bukan hanya pembeli, tapi siapapun yang menerima hasil kerja kita, guru dengan muridnya, petani dengan konsumennya, bahkan orang tua dengan anaknya. Fokus pada pelanggan berarti bekerja dengan niat memberi manfaat nyata. Prinsip kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Prinsip kepemimpinan di ISO bukan hanya soal jabatan direktur atau manajer, tapi tentang kemampuan memberi arah dan teladan. Pemimpin dalam konteks ISO harus menentukan visi yang jelas, membangun lingkungan kerja di mana orang merasa dihargai, menjadikan kualitas sebagai budaya, bukan tugas tambahan. Contoh nyatanya di perusahaan seperti Toyota, setiap pemimpin tidak duduk di belakang meja, tapi turun langsung ke lantai produksi atau genba. Mereka bukan hanya memerintah, tapi memberi contoh nyata. Sebaliknya, ada banyak organisasi yang gagal ISO karena top manajemen hanya mendelegasikan tanggung jawab ke bagian quality control. Padahal tanpa kepemimpinan aktif, sistem hanya menjadi formalitas. Kepemimpinan dalam ISO mengingatkan kita pada nilai moral. Kepemimpinan sejati bukan yang paling tinggi, tapi yang paling bertanggung jawab. Kalau mutu adalah perjalanan, maka pemimpin adalah kompasnya. Prinsip yang ketiga adalah keterlibatan orang atau engagement of people. Tidak ada sistem manajemen yang berhasil tanpa orang terlibat sepenuhnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu dari direktur sampai petugas kebersihan punya peran penting menjaga kualitas. ISO 9001 percaya bahwa orang bukan sekadar tenaga kerja, tapi aset intelektual. Setiap karyawan punya ide, punya potensi, punya kemampuan untuk memperbaiki sistem. Contohnya tadi Honda Jepang. Setiap pekerja diberi kebebasan menulis saran perbaikan. Rata-rata satu pekerja menyumbang lebih dari 10 ide per tahun. Akibatnya efisiensi meningkat dan kecelakaan kerja menurun. Sebaliknya di banyak organisasi yang merasa tidak didengar, jika ada masalah, manajemen hanya menyalahkan bawahan. Padahal keterlibatan manusia justru kunci keberhasilan. Dalam hidup kita juga
butuh keterlibatan orang lain untuk tumbuh. Tidak ada sukses yang berdiri sendiri. Keterlibatan bukan hanya soal tenaga kerja, tapi juga hati dan kesadaran. Prinsip yang keempat itu adalah pendekatan proses atau process approach. Prinsip ini adalah fondasi teknis dari ISO. ISO tidak fokus pada hasil akhir, tapi pada proses yang melahirkan hasil itu. Kalau kita ingin roti yang enak, kita tidak bisa hanya menilai rasa akhirnya. Kita harus memastikan tepung yang digunakan baik, adonan diuleni dengan benar, suhu oven tepat, dan waktu panggang sesuai. Itulah pendekatan proses. Organisasi yang menerapkan prinsip ini selalu berpikir bagaimana setiap langkah kecil berkontribusi pada hasil akhir. Contoh nyatanya itu dalam industri penerbangan. Satu prosedur kecil seperti pemeriksaan baut bisa menentukan keselamatan ratusan nyawa. Karena itu, setiap proses kecil apapun harus terdokumentasi dan bisa dilacak. Pendekatan proses mengajarkan kita untuk menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan. Sebab kualitas sejati tidak lahir dari keajaiban, tapi dari kesetiaan terhadap proses yang benar. Prinsip selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tidak ada sistem yang sempurna. Dunia terus berubah, pelanggan berubah, teknologi berubah. Maka organisasi juga harus terus tumbuh. Prinsip kelima ini adalah jantung dari Kaizen. Semangat perbaikan terus-menerus. ISO mengajarkan bahwa mutu bukan proyek sekali jadi, tapi perjalanan seumur hidup. Hal ini lebih dari kemarin, besok harus lebih dari hari ini. Contoh nyata perusahaan Jepang seperti Toyota atau Canon tidak pernah berhenti memperbaiki detail. Bahkan posisi tombol, tinggi meja kerja, atau desain kemasan diperbarui berdasarkan data dari pengguna. Kasus Indonesia, beberapa rumah sakit yang sudah bersertifikat ISO melakukan evaluasi bulanan terhadap waktu tunggu pasien, pelayanan resepsionis, dan kebersihan ruang rawat. Setiap bulan ada rapat kecil untuk mencari cara memperbaiki. Perbaikan berkelanjutan adalah nilai spiritual manusia. Tidak akan pernah sempurna, tapi harus terus berusaha mendekati kesempurnaan. Dalam bahasa iman, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Prinsip selanjutnya adalah pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Prinsip keenam adalah logika ilmiah di dalam ISO. Artinya keputusan harus berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau perasaan. Berapa banyak organisasi gagal karena keputusan diambil berdasarkan opini pribadi, bukan bukti nyata. Dalam ISO, setiap keputusan dari pembelian bahan baku sampai perekrutan staf harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data. Contoh nyatanya adalah perusahaan farmasi yang hanya bisa meluncurkan produk baru setelah melewati uji laboratorium dan dokumentasi ketat. Semua keputusan diambil berdasarkan hasil uji kritis, bukan intuisi semata. Kasus lain di pabrik makanan, data suhu pasteurisasi, catatan audit, dan laporan pelanggan menjadi dasar untuk penyesuaian proses. Prinsip ini mengajarkan kita untuk jujur terhadap fakta, bukan mencari pembenaran. Sebab kebenaran tanpa bukti hanyalah keyakinan, tapi bukti tanpa kejujuran juga tidak ada artinya. Prinsip yang terakhir adalah manajemen hubungan atau relationship management. Prinsip terakhir adalah tentang hubungan. Tidak ada organisasi yang berdiri sendiri. Kita selalu bergantung pada pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat, bahkan lingkungan. ISO mengajarkan bahwa kualitas tidak hanya berasal dari dalam, tapi juga dari cara kita membangun dan menjaga hubungan. Contoh nyata, perusahaan otomotif seperti Honda dan Daihatsu menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok mereka. Mereka tidak hanya membeli bahan baku, tapi juga membantu pemasok meningkatkan mutu. Hasilnya rantai pasok menjadi lebih kuat dan saling menguntungkan. Kasus lain, perusahaan ekspor di Indonesia sering gagal memenuhi standar karena pemasok lokal belum siap. Tapi manajemen hubungan yang baik, sistem ISO hanya bertahan di atas kertas. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak bisa egois. Hubungan yang tulus, saling mendukung, dan transparan adalah fondasi berkelanjutan jangka panjang. Kita sudah tahu bahwa ISO 9001 adalah standar manajemen mutu yang universal. Artinya bisa diterapkan di mana saja. Tidak peduli apakah kita bekerja di sekolah, di pabrik, di rumah sakit, di lembaga pemerintahan, atau bahkan di organisasi sosial. Dan menariknya di setiap sektor, ISO 9001 memberikan wajah yang berbeda, menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan sektor tersebut. Tapi tujuan akhirnya selalu sama,
menjamin mutu, meningkatkan kepercayaan, dan membangun budaya perbaikan terus-menerus. Hari ini kita akan membahas 3 sektor utama yang paling banyak menerapkan ISO 9001, yaitu sektor pendidikan, industri dan manufaktur, serta sektor pelayanan publik. Baik penerapan ISO 9001 di sektor pendidikan. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa lembaga pendidikan perlu ISO 9001? Bukankah pendidikan berbicara tentang nilai, etika, dan pengetahuan, bukan produksi barang? Jawabannya sederhana, teman-teman. Pendidikan juga memproduksi, hanya saja yang dihasilkan bukan barang, melainkan manusia berkualitas. Dan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, lembaga pendidikan juga harus punya sistem yang bermutu, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, proses belajar, hingga pelayanan administrasi. Tujuan penerapan ISO di dunia pendidikan adalah untuk menjamin konsistensi mutu layanan akademik dan non-akademik, meningkatkan kepuasan mahasiswa dan orang tua sebagai pelanggan utama, menjadikan lembaga pendidikan lebih profesional dan transparan, serta membangun budaya kerja sistematis, bukan hanya spontanitas. Contoh nyatanya tuh mari kita ambil contoh nyata dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia yang telah menerapkan ISO 9000 di beberapa fakultas dan unit layanan. Di Fakultas Teknik UGM misalnya ISO diterapkan untuk memastikan setiap proses mulai dari penerimaan mahasiswa, jadwal kuliah hingga pelayanan laboratorium berjalan dengan standar yang jelas. Mahasiswa tidak lagi kebingungan mencari informasi karena semua sudah terdokumentasi dan dikomunikasikan dengan baik. Hasilnya nyata, waktu penyelesaian administrasi berkurang, tingkat keluhan mahasiswa menurun, dan indeks kepuasan meningkat. Kasus internasional di luar negeri, University of Oxford dan National University of Singapore atau NUS juga menggunakan ISO 9001 untuk mengelola proses akademik dan penelitian. Mereka memastikan setiap kegiatan mulai dari pengumpulan data riset hingga publikasi memiliki kontrol kualitas yang kuat. Hasilnya adalah akuntabilitas ilmiah yang tinggi dan reputasi global yang konsisten. Tantangan di dunia pendidikan, namun penerapan ISO di lembaga pendidikan tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan besar. Yang pertama, resistensi dosen dan tenaga pendidik. Banyak yang merasa ISO terlalu birokratis dan tidak fleksibel untuk dunia akademis. Yang kedua adalah keterbatasan SDM administrasi, dokumentasi sering dianggap beban tambahan, dan kurangnya budaya data dan evaluasi. Tapi lembaga yang konsisten menerapkan ISO justru berhasil membangun budaya profesionalisme baru, mana setiap proses dinilai bukan dari opini tapi dari bukti dan kinerja nyata. Kalau kita pikir lebih dalam, ISO 9001 di dunia pendidikan bukan hanya soal efisiensi, tapi soal tanggung jawab moral. Karena lembaga pendidikan adalah tempat membentuk manusia, maka mutu sistemnya adalah mutu peradabannya. Kualitas lulusan tidak mungkin baik kalau proses pendidikannya tidak terstandar dengan baik. Yang kedua adalah penerapan ISO 9001 di sektor industri dan manufaktur. Sekarang kita beralih ke sektor yang paling klasik, tempat ISO pertama kali tumbuh dan berkembang, yaitu industri dan manufaktur. Di sektor ini ISO bukan lagi hal baru. Hampir semua perusahaan besar di dunia menggunakan ISO 9001 sebagai dasar sistem manajemen mutunya. Namun implementasinya kini semakin berkembang. Tidak hanya untuk mengontrol produk, tapi juga meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kepercayaan global. Tujuan utama di dunia industri ISO 9001 berfungsi untuk menjamin mutu selalu sesuai spesifikasi, mengurangi pemborosan dan cacat produksi, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, serta memastikan kepuasan pelanggan dan konsistensi merek. Contoh kasus di dunia, ambil contoh Toyota, Samsung, dan Unilever, 3 perusahaan global yang menjadikan ISO sebagai bagian dari DNA organisasi mereka. Toyota menggunakan prinsip mutu ISO untuk memastikan setiap mobil yang keluar dari pabrik memiliki performa yang sama di seluruh dunia. Mereka bahkan memiliki unknown system, lampu peringatan di lini produksi yang menunjukkan ada kesalahan proses kecil apapun agar bisa diperbaiki. Unilever di Indonesia menerapkan ISO 9001 untuk semua pabriknya. Setiap bahan baku yang masuk, proses produksi hingga distribusi produk ke pasar dikontrol melalui sistem digital berbasis standar ISO. Akibatnya keluhan konsumen menurun, efisiensi meningkat, dan biaya produk bisa ditekan hingga 20%. Kasus di Indonesia banyak perusahaan dalam negeri yang juga berhasil dengan sistem ISO. Contohnya PT Krakatau Steel di Cilegon menerapkan ISO 9001 untuk sistem mutu produksi baja. Dengan itu mereka mampu bersaing di pasar ekspor dan memenuhi persyaratan internasional. PT Pupuk Kaltim menerapkan ISO untuk memastikan
mutu stabil dan aman digunakan petani. Dan yang terakhir industri kopi dan pertanian di Aceh dan Gayo. Kini mulai meniru ISO dalam pengendalian mutu pasca panen agar bisa menembus pasar Eropa. Tantangannya adalah sektor industri juga menghadapi tantangan antara lain karyawan yang sulit beradaptasi dengan sistem baru, kurangnya komitmen manajemen puncak, serta dokumentasi yang tidak diperbarui secara konsisten. Karena itu, perusahaan harus menjadikan ISO bukan hanya sertifikat formalitas, tapi alat budaya. Begitu setiap karyawan merasa bahwa mutu adalah tanggung jawab pribadi, barulah sistem bekerja dengan sempurna. Penerapan ISO 9001 di industri membuktikan bahwa keunggulan tidak lahir dari keajaiban, tapi dari keteraturan dan ketekunan. Mutu bukan sekadar hasil inspeksi akhir, tapi hasil dari proses yang dijalankan dengan disiplin setiap hari. Ya, selanjutnya adalah penerapan ISO 9001 di sektor pelayanan publik. Sekarang kita masuk ke sektor ketiga, pelayanan publik. Inilah sektor yang paling dekat dengan masyarakat, tapi juga paling sering dikritik karena masalah mutu, lambatnya pelayanan, dan birokrasi yang rumit. ISO 9001 hadir sebagai alat untuk mengubah itu semua, dari pelayanan lambat menjadi pelayanan profesional. Tujuan penerapan ISO di sektor publik adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan, menjamin konsistensi prosedur pelayanan kepada masyarakat, mengurangi ketergantungan pada individu dan memperkuat sistem, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Contoh kasus di Indonesia, banyak lembaga pemerintah di Indonesia sudah bersertifikat ISO 9001. Seperti Kementerian Keuangan RI menjadi salah satu pionir. Ini pelayanan pajak atau KPP di seluruh Indonesia telah menerapkan ISO 9001 untuk memastikan pelayanan pajak yang cepat, ramah, dan transparan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP di berbagai provinsi menggunakan ISO untuk mempersingkat waktu perizinan usaha. Sehingga waktu penggunaan izin turun dari 14 hari menjadi hanya 3 hari. Rumah sakit umum daerah atau RSUD di berbagai kota juga menerapkan ISO 9001 agar pasien mendapatkan pelayanan yang aman, cepat, dan berkualitas. Beberapa negara lain yang berhasil menerapkan ISO di sektor publik antara lain Singapura, yang menerapkan ISO 9001 untuk semua lembaga layanan publik. Standar ini membuat seluruh proses perizinan, pendidikan, dan layanan sosial menjadi sangat efisien dan bebas pungli. Korea Selatan melalui program Government Innovation menggunakan ISO untuk mengukur kinerja setiap unit pemerintahan dan menghubungkannya dengan sistem reward. Namun sektor publik juga menghadapi hambatan besar. Budaya kerja birokrasi yang sulit berubah, kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya mutu, serta evaluasi yang masih bersifat formalitas. Padahal jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, ISO bisa mengubah wajah pelayanan publik secara drastis. Sedangkan jika semua kantor pemerintah memiliki prosedur yang jelas, waktu pelayanan terstruktur, dan pegawai yang melayani dengan empati, tentu masyarakat akan lebih percaya pada negara. ISO 9001 bukan sekedar sertifikat, tapi simbol integritas birokrasi yang bersih dan profesional. Manfaat penerapan ISO 9001 terbagi dua, bagi perusahaan dan pelanggan. Di mana bagi perusahaan manfaatnya adalah proses kerja lebih efisien dan terstandar, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, mengurangi kesalahan dan pemborosan, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Nah, bagi pelanggan, produk atau layanan lebih konsisten, tentunya lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah mendapatkan keluhan dan mendapat tanggapan cepat, serta produk memenuhi standar internasional. Nah, adapun selanjutnya adalah proses sertifikasi dan audit ISO 9001 tahun 2015. Banyak organisasi merasa gugup ketika mendengar kata audit atau sertifikasi. Padahal jika kita pahami dengan benar, proses ini bukan sesuatu yang menakutkan. Audit dan sertifikasi adalah bentuk refleksi profesional, semacam cermin yang membantu kita melihat apakah sistem mutu yang kita jalankan sudah sesuai dengan janji kita sendiri. Dan yang paling penting lagi, sertifikat ISO bertujuan bukan tujuan akhir, tapi pengakuan bahwa perjalanan menuju mutu sudah dimulai. Apa itu sertifikat ISO 9001? Sebelum membahas prosesnya, kita perlu memahami dulu makna sertifikasi. Sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 adalah pengakuan resmi dari lembaga independen bahwa suatu organisasi telah menetapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar
internasional ISO 9001 versi terbaru. Dengan kata lain, sertifikat ISO adalah surat kepercayaan dunia, bukti bahwa organisasi kita bukan hanya bekerja keras tapi juga bekerja teratur dan terpercaya. Namun perlu diingat, sertifikasi tidak berarti organisasi sudah sempurna. Sertifikasi hanyalah tanda bahwa sistem manajemen mutu sudah berjalan dan terus diperbaiki. Seperti SIM bagi pemudi, memiliki SIM tidak menjamin kita tidak pernah salah, tapi menandakan bahwa kita layak mengemudi dengan aman dan bertanggung jawab. Siapa yang melakukan sertifikasi? Proses sertifikasi ISO 9001 dilakukan oleh lembaga yang disebut lembaga sertifikasi atau certification body. Namun lembaga ini tidak boleh sembarangan. Mereka harus diakreditasi oleh badan akreditasi resmi yang diakui oleh secara nasional maupun internasional. Beberapa contoh lembaga akreditasi seperti kan Komite Akreditasi Nasional di Indonesia, UKAS United Kingdom Accreditation Service di Inggris, ANAP ANSI National Accreditation Board di Amerika Serikat, JAB Japan Accreditation Board di Jepang. Artinya kalau sebuah lembaga sertifikasi mengeluarkan sertifikat ISO 9001 tapi tidak terakreditasi oleh badan resmi, maka sertifikat itu tidak memiliki bobot di mata dunia. Di Indonesia ada beberapa lembaga sertifikasi terpercaya seperti Sukovindo, TUV, Renland, SGS Indonesia, URS, dan Mutu Sertifikasi Indonesia atau MCI. Masing-masing memiliki auditor profesional yang akan menilai organisasi kita secara objektif berdasarkan bukti bukan opini. Tahapan utama proses sertifikasi ISO 9001. Sekarang kita masuk ke bagian inti, bagaimana langkah-langkah organisasi mendapatkan sertifikat ISO 9001 tahun 2015. Secara umum proses ini terdiri dari 5 tahap besar: persiapan dan pemahaman standar, penerapan sistem manajemen mutu atau QMS implementation, audit internal dan tinjauan manajemen, audit sertifikasi oleh lembaga eksternal, penerbitan sertifikat, dan audit surveillance. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada persiapan dan pemahaman standar. Langkah pertama adalah memahami isi standar ISO 9001 tahun 2015 secara menyeluruh. Banyak organisasi gagal di tahap awal karena mereka langsung membuat dokumen tanpa benar-benar memahami prinsipnya. Pada tahap ini biasanya dilakukan pelatihan atau workshop tentang ISO 9001 tahun 2015, analisis kesenjangan atau gap analisis antara kondisi organisasi saat ini dengan persyaratan ISO, penetapan tim mutu, QMS tim, dan peran-peran penting seperti MR, manajemen representatif. Contoh nyata, sebuah koperasi di Aceh melakukan gap analisis dan menemukan bahwa sebagian besar proses belum terdokumentasi dengan baik. Dari situ mereka mulai membangun struktur prosedur dan form kerja sederhana agar semua proses bisa dilacak. Kalau kita tidak tahu di mana posisi kita, kita tidak akan pernah tahu kemana harus melangkah. Maka tahap pertama ini bukan soal dokumen, tapi soal kesadaran diri organisasi. Yang kedua adalah penerapan sistem manajemen mutu atau QMS implementasi. Setelah memahami standar, tahap berikutnya adalah menerapkan sistem manajemen mutu dalam kegiatan sehari-hari. Artinya semua klausul ISO mulai dari konteks organisasi, perencanaan operasi, evaluasi hingga perbaikan diterjemahkan menjadi praktik nyata. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi menyusun kebijakan mutu dan sasaran mutu, membuat prosedur kerja dan instruksi operasional, membangun mekanisme pengendalian dokumen dan rekaman, melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Contoh nyatanya adalah sebuah pabrik makanan di Medan membuat quality manual yang menjelaskan proses produksi dari bahan baku hingga produk akhir. Setiap tahap memiliki checklist dan tanggung jawab yang jelas. Dalam 3 bulan, tingkat kesalahan produksi turun 15%. Tahap ini adalah tahap di mana teori diuji oleh realitas. Dokumen hanyalah kertas sampai ia hidup dalam perilaku karyawan. Selanjutnya yang ketiga adalah audit internal dan tinjauan manajemen. Sebelum mengundang lembaga sertifikat eksternal, organisasi harus mampu memastikan sistemnya siap. Caranya adalah dengan melakukan audit internal. Audit internal adalah proses pemeriksaan oleh auditor dari dalam organisasi sendiri, tetapi dengan prinsip independensi dan objektivitas. Tujuannya bukan hanya mencari kesalahan, tapi menguji efektivitas sistem.
Setelah audit selesai, hasilnya dilaporkan dalam rapat tinjauan manajemen atau manajemen review. Di sinilah manajemen puncak mengevaluasi apakah sistem berjalan efektif, apakah sasaran mutu tercapai, apakah perlu perubahan atau sumber daya tambahan. Sebuah rumah sakit melakukan contohnya itu sebuah rumah sakit melakukan audit internal dan menemukan bahwa waktu respon keluhan pasien terlalu lama. Dari hasil tinjauan, manajemen menambahkan petugas layanan pelanggan dan membuat sistem pelaporan digital. Nah, audit internal adalah cermin jujur. Kalau kita berani melihat kekurangan kita sendiri, maka kita siap tumbuh lebih baik. Yang keempat adalah audit sertifikasi oleh lembaga eksternal. Ini adalah tahap yang paling krusial, audit sertifikasi. Biasa dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama audit kesiapan atau stage 1 audit eksternal datang untuk memeriksa kesiapan organisasi. Mereka meninjau dokumen, struktur organisasi dan kebijakan mutu. Jika ditemukan kekurangan besar atau major non-conformity, organisasi diberi waktu untuk memperbaiki. Tahap yang kedua adalah audit penerapan atau stage 2 audit. Pada tahap ini auditor memeriksa implementasi nyata di lapangan. Mereka mewawancarai karyawan, meninjau catatan kerja dan memastikan semua proses sesuai standar. Contohnya itu di salah satu perusahaan logistik di Surabaya. Auditor menemukan bahwa catatan kalibrasi timbangan belum diperbarui. Mereka diberi waktu 30 hari untuk melakukan koreksi. Setelah perbaikan selesai, diverifikasi, sertifikat resmi diterbitkan. Audit bukan ujian untuk menakuti, tapi pembelajaran bersama. Auditor bukan hakim, melainkan teman dialog untuk membantu kita menemukan celah perbaikan. Nah, tahap selanjutnya adalah penerbitan sertifikasi dan audit surveillance. Setelah dinyatakan lulus audit tahap 2 dan semua teman diperbaiki, organisasi akan mendapatkan sertifikat ISO 9001 tahun 2015. Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun, namun dengan catatan penting, setiap tahun lembaga sertifikasi akan melakukan audit surveillance dan memastikan sistem mutu tetap berjalan. Artinya kita tidak bisa tidur setelah sertifikasi keluar. Sertifikat bisa dicabut kalau organisasi tidak memelihara sistemnya. Contohnya beberapa perusahaan kehilangan sertifikat karena gagal menunjukkan bukti pelaksanaan audit internal atau tinjauan manajemen dalam 2 tahun berturut-turut. Sertifikasi ISO seperti komitmen pernikahan mudah mendapatkannya, tapi hanya yang setia merawatnya yang bisa bertahan lama. Dalam setiap audit, biasa auditor akan mencatat 3 jenis temuan: major non-conformity, pelanggan besar mempengaruhi sistem mutu secara keseluruhan, misalnya tidak ada tinjauan manajemen atau tidak ada bukti pelatihan. Kedua, ada minor non-conformity, ketidaksesuaian kecil yang bersifat administrasi, misalnya form belum ditandatangani atau dokumen belum diperbarui. Dan yang terakhir, observation atau opportunity for improvement atau OFI, masukan dari auditor untuk meningkatkan efektivitas sistem. Organisasi harus membuat rencana tindakan corrective action plan, dan menyerahkannya kepada auditor dalam waktu tertentu, biasanya 30 hari. Nah, siapa sebenarnya auditor ISO itu? Auditor adalah orang yang telah dilatih, diuji, dan bersertifikat untuk menilai efektivitas sistem manajemen mutu. Tugas mereka bukan mencari kesalahan, tapi menguji bukti objektif. Ada 3 prinsip utama dalam profesi auditor: integrasi dan etika profesional, pendekatan berbasis bukti, kemandirian dan ketidakberpihakan. Auditor yang baik selalu berusaha membantu organisasi tumbuh, bukan membuatnya takut. Karena itu banyak perusahaan justru menunggu audit dengan antusias karena tahu bahwa setiap audit adalah kesempatan untuk belajar. Nilai dan manfaat sertifikat ISO 9001. Setelah semua proses selesai, apa sebenarnya manfaat dari sertifikat ISO 9001 bagi organisasi? Ada 4 manfaat utama yang dirasakan secara langsung. Pertama, kepercayaan pelanggan meningkat. Sertifikat ISO menunjukkan komitmen terhadap mutu. Pelanggan merasa lebih aman berbisnis dengan perusahaan bersertifikat. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan prosedur standar, duplikasi kerja berkurang dan pemborosan bisa dihindari. Yang ketiga, kinerja karyawan lebih baik. Karyawan memahami perannya dengan jelas dan bekerja dengan sistem, bukan kebiasaan. Yang keempat, ada peluang pasar lebih luas. Banyak tender nasional dan internasional yang mensyaratkan sertifikat ISO 9001 sebagai bukti kredibilitas. Sebuah perusahaan kopi di Aceh berhasil menembus pasar Jepang setelah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dan HACCP.
Bukan karena produknya tiba-tiba berubah, tapi karena buyer yakin sistem produksinya aman dan konsisten. Nah, banyak organisasi yang gagal atau stres saat proses sertifikasi karena terjebak pada kesalahan klasik, yaitu fokus pada dokumen bukan implementasi, menjadikan ISO proyek saat bukan sistem hidup, menganggap audit sebagai formalitas bukan refleksi, dan kurangnya komunikasi dan pelatihan. Padahal jika dijalankan dengan pemahaman dan komitmen, proses sertifikasi ISO sebenarnya sederhana dan sangat bermanfaat. Kalau kita lihat dari sisi yang lebih dalam, proses sertifikasi dan audit ISO sebenarnya mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan amanah. Sertifikat bukan sekedar penghargaan eksternal, tapi bentuk pengakuan terhadap integrasi internal. Baik teman-teman, terima kasih. Sekian pembahasan mengenai ISO 9001 tahun 2015. Saya Alfatah Anggradi Mahargi mengucapkan terima kasih.